Annyeong YouTube, balik lagi nih sama aku Rina. Dan hari ini aku balik lagi dengan menepati janji aku sebelumnya. Sebelumnya kan aku udah pernah share tentang Q&A seputar audisi sama Q&A seputar trainee. Nah, kemarin aku tuh janjikan bahwa aku bakal ngasihkan Q&A tentang agensi yang bakal aku bahas. Jadi aku pilih Q&A tentang agensi yang mungkin banyak ditanyain seperti kayak YG, JYP, SM, dan juga Big Hit. Dan kali ini tuh kenapa aku bedakan dengan agensinya, karena memang banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan mungkin bisa terkait dengan audisi ataupun trainee, yang dimana setiap agensi tuh beda-beda gitu. Dan yang kali ini aku bahas ini nanti di luar pertanyaan tentang audisi dan trainee yang sebelumnya aku udah bahas ya. Jadi nanti aku bakal kasih linknya di description box, yaitu Q&A tentang seputar audisi dan Q&A seputar trainee di description box. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekitar tentang audisi dan trainee itu yang sudah terjawab di Q&A seputar audisi dan trainee bisa dilihat di situ. Jadi yang aku bahas di sini adalah di luar yang hubungannya sama audisi sama trainee yang belum aku bahas di Q&A audisi dan juga trainee. Nah, Q&A ini aku ambil dari komentar-komentar di YouTube yang memang berhubungan langsung sama agensi tertentu. Dan walaupun aku udah pernah jawab di kolom komentar, tapi aku pengen bahas di sini karena mungkin ada yang nggak baca semua komen kan, jadi bisa tonton video ini. Dan hari ini yang aku bahas adalah Q&A tentang seputar dari YG Entertainment. Ini aku bakal tampilin pertanyaannya satu persatu dan aku jawab di sini. Kak, untuk yang sudah menjadi trainee YG itu digaji juga atau tidak ya gitu? Sebenarnya sih aku belum pernah tahu ada bahasan di mana kalau trainee YG itu digaji, tapi memang untuk beberapa trainee tertentu gitu. Jadi ya trainee itu kelasnya tuh kan dibedakan. Ada trainee tentu yang memang kayak kelasnya udah siap debut gitu, kayak waktu itu tuh zamannya yang trainee itu anak-anak minor sama anak-anak icon itu, mereka itu kan udah digolongkan dengan trainee yang udah level paling atas banget dan bisa dibilang ini sudah layak debut, tinggal tunggu timingnya aja. Mereka tuh sih nggak digaji banget, nggak digaji per bulan sekian berapa, tapi mereka benar-benar difasilitasi dari sekitar makanan tiap hari, kemudian fasilitas tempat tinggal, kemudian kebutuhan pribadi gitu. Jadi waktu itu mereka udah menggunakan uang perusahaan untuk kebutuhan pribadi mereka gitu, karena mereka udah pada level yang paling tinggi, yang sudah siap debut gitu, tinggal tunggu timingnya. Dan itu pasti kebutuhannya akan banyak dipenuhi oleh dari agensi. Tapi kebutuhan apa aja yang akan dipenuhi agensi itu yang menentukan adalah agensi sendiri. Jadi saat itu kamu nggak bisa mengeluarkan pengeluaran sendiri, tapi harus tetap didampingi sama manajernya gitu. Tapi kalau untuk yang trainee masih biasa, masih di bawah, untuk digaji sih mungkin enggak kayaknya ya gitu. Tapi mungkin hanya kebutuhan tertentu yang terbatas, itu yang nanti yang memanage adalah manajernya. Mungkin nanti akan dipenuhi oleh agensi. Tapi yang pasti dapat adalah makan sama tempat tinggal. Terus yang kedua ya, Kak, kalau misal kita diterima jadi trainee, apakah udah ditentuin tempat sekolah kita? Nah, sekolah ini nih dilema banget gitu. Kebanyakan sih memang artis itu masih tetap melanjutkan yang sekolah mereka, sekolah formal mereka, tetapi ya itu yang mereka tinggal di Korea. Jadi memang mungkin untuk trainee yang memang asli dari Korea gitu, dan apalagi rumahnya di Seoul atau Busan ataupun mungkin di Incheon kayak gitu, itu mungkin mereka biasanya bisa tetap melanjutkan sekolah mereka, sekolah formal mereka, tapi sekolahnya tetap dibiayai sama orang tua mereka sendiri gitu. Tinggal nanti mereka pagi sekolah, pulang sekolah, balik lagi ke dorm tempat latihan gitu. Tapi kalau mungkin ada yang beberapa dari orang Korea sendiri yang mungkin tinggalnya jauh gitu, dan mereka tidak memungkinkan untuk sekolah di Seoul, mereka juga bisa mengambil homeschooling gitu. Dan tinggal untuk ujiannya sih mereka ambil ujian kejar paket kayak gitu. Tapi kebanyakan sih kalau yang tinggal Seoul tetap lanjutin sekolah formal, tapi itu dibiayai sama orang tua. Tinggal hanya mereka tidak bisa mengikuti yang namanya kayak biasanya kalau di Korea itu kan pulang sekolah itu masih ada les-les kayak gitu, terus les jam belajar sampai malam, terus ada ekstrakurikuler lah, ada
yang namanya satu-satu liburan ataupun ya karya wisata gitu, study tour gitu. Tapi kalau para trainee tuh nggak bisa merasakan kayak gitu. Jadi pulang sekolah ya harus mereka latihan, balik ke dorm, kemudian mereka nggak bisa ikut yang namanya ekstrakurikuler, nggak bisa ikut yang namanya karya wisata, nggak bisa ikut yang namanya study tour kayak gitu. Jadi benar-benar waktunya selain sekolah itu adalah full di tempat latihan. Jadi kalau buat foreigner yang jadi trainee ya menurut aku sih gak bisa melanjutin sekolah secara formal ya gitu. Jadi hanya bisa nanti ambil ujian kejar paket sama mempelajari pelajaran sekolahnya itu juga di dalam agensi. Nanti ada gurunya yang nyediain itu buat mereka. Sebagai contoh nih kayak Bobby dari Icon ini tuh kan dia memang asli orang Korea, tapi memang dia orang tuanya dan keluarganya itu stay di Amerika gitu. Jadi waktu itu dia memang pindah dari Amerika ke Korea sendirian gitu, sedangkan keluarganya, seluruh keluarga besarnya itu tetap di Amerika. Dan ketika dia di Korea ya waktu itu kan saya masih belasan tahun, jadi dia waktu itu nggak melanjutkan sekolah lagi gitu. Jadi dia hanya homeschooling, kemudian dia mengikuti ujian kejar paket untuk dapat ijazah. Terus yang ketiga, Kak, kalau kita udah jadi trainee itu nggak harus bisa bikin lagu juga kan gitu. Ya oke, memang sih kita tahu kalau di YG Entertainment itu kayaknya emang udah biasa banget kalau para artis-artisnya itu jago banget menciptakan lagu. Bahkan para trainee-trainee-nya itu udah jago banget menciptakan lagu. Sebelum mereka dapat udah jago menciptakan lagu. Kayak Gigi itu emang udah jago banget menciptakan lagu sejak dulu. Kemudian Hanbin ya, terus Bobby, terus Kang Seungyeon itu juga udah jago banget menciptakan. Dan sekarang itu ada Bang Yedam, itu memang dia udah jago menciptakan lagu. Tapi nggak harus semua trainee dari YG itu jago menciptakan lagu. Jadi memang ada pelajaran menciptakan lagunya, tetapi nggak semua harus bisa gitu. Jadi yang terpenting sih kalau idol lebih ke vokal sama dance itu aja. Berikutnya nih, Kak, biasanya atau rata-rata orang yang jadi trainee itu ada berapa orang? Itu dalam satu agensi ya? Apa benar sampai ratusan gitu? Jadi kita harus bersaing gitu. Gini, memang kalau dibilang trainee itu sebenarnya banyak banget gitu. Walaupun mungkin yang kelihatan yang biasa kita tonton di acara survival itu kayak survivalnya di YG atau JYP Entertainment itu emang sering banget bikin survival. Kalau di YG itu udah sering banget kan, mulai dari zamannya Big Bang dulu, terus ada Win, kemudian ada Mix and Match, terus ada Mix 9, kemudian yang terbaru itu ada Treasure. Jadi memang bener kalau kita melihat tuh kayaknya trainee-nya tuh paling nggak belasan lah atau 20-an kayak gitu ya. Apalagi kalau zamannya masih zaman Big Bang dulu mungkin masih belum banyak, tapi kalau sekarang sebenarnya trainee-nya itu pasti banyak banget gitu. Aku yakin sekitar 50 orangan ada lah gitu, sekitar 50 orang gitu. Tapi memang yang terekspos itu di acara survival itu hanyalah memang trainee yang memang sudah levelnya paling tinggi, sudah level debut. Jadi untuk trainee-trainee yang di bawah-bawah itu emang nggak tershoot gitu. Jangankan untuk tershoot gitu, level-level yang di bawah ini trainee yang berada di level di bawah ini dia belum tentu bisa ketemu sama trainee yang berada di levelnya yang atas gitu. Jadi memang sangat-sangat dibatasi sekali gitu. Kalau dibilang bersaing ya gitu, itu bersaing karena itu kan nanti akan dinilai, dilakukan evaluasi tiap bulan beda-beda. Kalau untuk YG sih paling nggak tiap bulan gitu, tapi kadang bisa mendadak tuh ya, yang Hyunsuk tuh dulu bisa sampai 2 minggu langsung evaluasi gitu. Jadi tapi paling seringnya adalah 1 bulan. Dan kalau kamu memang kemampuan kamu bisa meningkat ya itu kamu bisa naik level lagi, lebih yang ke atas lagi. Tapi kalau masih stuck gitu aja ya di situ aja gitu. Jadi ya itu persaingan untuk menentukan level itu ya si agensi itu sendiri gitu. Jadi kayak kamu naik kelas gitu, ini cocok nih, udah naik kelas gitu. Kalau kamu belum cocok ataupun belum siap untuk naik kelas ya kamu masih stay di kelas itu aja kayak gitu. Terus ada lagi nih, oh ya Kak, kalau mau upload lagunya bisa lagu Blackpink nggak? Soalnya itu aja lagu Korea yang saya tahu. Jadi ini yang dimaksud tuh upload video itu upload performance kamu untuk audisi ya gitu. Jadi kalau saran aku untuk audisi YG Entertainment jangan menggunakan lagu dari artis-artis YG Entertainment, karena
Yang pasti satu, mereka udah tahu betul lagu itu, jadi mereka juga pasti menilainya juga lebih detail. Yang kedua, kemungkinan kamu juga bakal dibanding-bandingin sama penyanyi aslinya, atau bahkan kalau kamu nanti cara nyanyi kamu itu nanti ngikutin penyanyi aslinya, itu yang akan dikritik banget oleh sang staffnya itu. Jadi saran aku, kalau kamu ingin audisi di agensi tertentu ya jangan menggunakan lagu dari artis-artis agensi tersebut gitu. Jadi kalau kamu ingin daftarnya YG ya jangan menggunakan lagu-lagu dari artisnya YG Entertainment gitu. Kak mau nanya lagi, kalau misalkan lolos di tes lagi untuk jadi trainee, nah itu tesnya sama nggak sama kayak audisi? Ya, kalau selama ini kan YG Entertainment tuh bukanya audisi online. Nah, ketika kamu lulus audisi online, kamu akan dipanggil ke Korea untuk mengadakan audisi offline. Itu kan dinilai lagi. Nah, ketika dinilai lagi ini biasanya sih emang kamu akan diminta untuk nampilin performance kamu sesuai saat kamu ngajukin di audisi online. Jadi misalkan di audisi online kamu nyanyi lagunya siapa gitu ya. Terus kemudian kamu untuk audisi online ya kamu pasti akan disuruh untuk nyanyi lagu itu. Jadi tetap perintahnya tuh lagunya sama, tetapi mungkin bisa aja sih setelah itu kamu bakalan ditanyain gitu, kamu bisa apa lagi, kamu bisa nunjukin dance apa lagi, kamu bisa nyanyi apa lagi. Biasanya sih seperti itu. Jadi kamu juga harus persiapkan lagu selain lagu yang kamu gunakan untuk audisi online. Nah, apakah bisa udah tenang gitu aja? Enggak gitu. Jadi mungkin staff masih tetap suka dengan penampilan kamu dan bakalan diterima sebagai trainee, tapi mungkin aja ketika lihat aslinya gitu, enggak di online, ternyata enggak tertarik gitu dan mungkin kurang menarik, akhirnya kamu bisa aja enggak diterima jadi trainee gitu. Jadi harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Terus berikutnya, ada nggak sih artis YG yang lolos jadi online audition? Ya, menurut aku salah satu contohnya adalah Bobby Icon. Ya, Bobby Icon itu memang dia diawali dari online karena memang dia stay-nya di Amerika. Jadi waktu itu dia kirim video gitu waktu di Amerika, kirim video nge-rap ke YG dan YG suka gitu. Dan mungkin karena memang waktu itu kan masih Bobby masih umur belasan tahun, sekitar 11 tahunan lah ya, 11 tahun atau 13 tahun ya. Jadi itu memang udah lama banget. Berikutnya ya, Kak mau nanya, nari, vokal, model, acting, rap itu harus bisa semua ya untuk dikirim atau sesuai kemampuan kita gitu ya? Kalau menurut aku itu sesuai kemampuan kamu gitu. Jadi itu kan ada kategorinya, ada kategori vokal, dance, rap, dan juga vokal atau rap, dance, dan juga acting sama model. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kamu. Kalau kemampuan kamu di vokal sama rap ya vokal atau rap ya kamu kirim videonya vokal atau rap itu. Terus kalau kamu jago ngedance ya kirim videonya di dance. Kalau kamu pilihnya kategori acting ya kamu kirim videonya acting. Kalau pilih kategori model ya kamu kirim videonya model. Tapi kalau cita-cita kamu pengen jadi idol, saran aku adalah kirim videonya nyanyi sama ngedance gitu. Karena kalau idol tuh nyanyi aja nggak cukup gitu, perlu ngedance juga. Oke, berikutnya, aku lahir tahun 2006, umur aku 14 tahun. Aku nggak bisa langsung join, harus ada persyaratan khususnya. Ya emang sih untuk umur 14 tahun itu emang dibedakan sama YG Entertainment. Jadi itu dibedakan antara usia 14 tahun dan 14 tahun ke bawah dengan usia 14 tahun ke atas. Mungkin kalau yang udah nonton video aku tutorial YG audisi online yang tahun lalu itu kan kayak gitu. Jadi memang formnya itu udah beda banget untuk yang usia 14 tahun dan 14 tahun ke bawah, itu beda banget dengan form yang usia 14 tahun ke atas. Jadi emang bedanya adalah letaknya di guardian atau di wali atau orang tua gitu. Jadi memang untuk usia 14 tahun dan di bawah 14 tahun, karena usianya masih sangat muda, itu perlu persetujuan dari orang tua. Jadi perlu dicantumkan data biodatanya dari orang tua, kemudian perlu ada surat izin dari orang tua. Bahkan kalau tahun itu ada tanda tangan dari orang tua, yang intinya orang tua itu mengizinkan kayak gitu. Untuk audisinya YG Entertainment yang di tahun 2020 ini, aku sih belum lihat untuk perbedaannya dari form untuk usia 14 tahun ke atas sama 14 tahun ke bawah. Jadi mungkin ada yang udah pernah nyoba yang usianya 14 tahun dan 14 tahun ke bawah udah pernah nyoba ikutan untuk audisi online YG Entertainment tahun 2020. Kamu bisa bagikan cerita kamu di bawah komentar ini. Jadi kamu bisa bantuin teman kamu yang mungkin di bawah 14 tahun ini gimana sih prosesnya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya.
maksudnya 1 bulan ya kak. Kalau udah 1 bulan ntar aku harus kirim video lagi gitu kak gitu. Ini tuh yang dimaksud adalah untuk audisi online YG Entertainment di tahun 2020 ya. Jadi memang itu kan penilaiannya monthly. Jadi maksudnya bukan berarti kamu bulan ini kirim terus nanti bulan depan harus kirim lagi, bulan depan harus kirim lagi, enggak gitu. Jadi maksudnya 1 bulan ini gini, kalau misalkan bulan ini bulan Juni kamu daftar, terus sudahlah sukses lah, semuanya sudah lengkap gitu, terus kamu kan tinggal nunggu pengumuman. Nah pengumumannya itu kan batasnya antara 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi kalau misalkan 1 bulan setelah kamu ngirim video itu nggak ada balasan sama sekali, ya itu berarti kamu gagal gitu. Jadi kamu harus coba lagi. Nah itu kamu bisa coba lagi di bulan berikutnya gitu. Jadi pokoknya yang penting nyoba lagi itu di bulan yang berbeda gitu. Jadi misalkan kamu udah daftar bulan Juni, kamu nggak bisa daftar lagi di bulan Juni gitu. Aduh, aku udah terlanjur kirim misalkan, udah terlanjur kirim videonya, tapi aku merasa tadi belum maksimal deh. Aduh, aku ulangi lagi deh kayak gitu. Itu nggak bisa. Kalau kamu pengen ngulangi lagi ya nanti bulan depan, bulan Juli, bulan Agustus kayak gitu. Tapi kalau kamu udah sudah maksimal, udah kirim videonya, udah perfect, fotonya udah perfect, udah tinggal nunggu jawaban dari YG. Kalau jawabannya memang 1 bulan nggak ada jawaban ya berarti gagal. Ya kamu bisa coba lagi nanti bulan-bulan berikutnya gitu. Karena memang batas dari audisi online-nya YG ini kan 10 tahun. Jadi nggak mungkin kamu tuh dalam waktu 10 tahun cuman dapat kesempatan 1 kali daftar. 10 tahun itu waktu yang lama, jadi waktu yang cukup untuk berkembang gitu. Jadi kalau sekali gagal bisa coba lagi kayak gitu. Jadi dalam waktu 10 tahun itu ada 120 bulan jadi kesempatan kamu. Jadi ada 120 kali kamu kesempatan untuk ikut audisi dari YG Entertainment kayak gitu. Oke, sekian dulu nih bahasa aku Q&A about YG Entertainment. Dan selanjutnya aku bakal bagikan Q&A about JYP Entertainment, SM Entertainment, dan Big Hit Entertainment. Dan jika memang ada yang kurang paham, kamu bisa share komen di bawah ini, atau mungkin apa yang aku sampaikan ada yang kurang atau ada yang keliru, kamu bisa betulkan di komen di bawah ini. Dan kamu bisa like video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis gitu, dan klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Dan kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin emang tertarik banget sama YG Entertainment. Oke, jangan lupa ya tonton juga Q&A seputar audisi dan juga seputar trainee ya di description box. Thank you so much for watching. See you and bye.